Inilah cara oligarki bekerja. Karena kalau lawannya satu dan ketakar lawannya ya, maka kemudian gampang memenangkan pertarungan. Bahkan sebelum pilpres pun sudah bisa dimenangkan pertarungannya. Dan terbukti secara post factum, akhirnya Prabowo pun diserap ke pemerintahan sebagai Menhan dan calon wakil presidennya sebagai Menteri Pariwisata. Ini makin menunjukkan there was no a genuine presidential election. Dan sejarah threshold ini sebenarnya awalnya memang untuk menghadang yang namanya SBY, karena kita tahu bahwa SBY pada tahun 2004 itu hanya memperoleh 7% kursi Demokrat, tapi dia memenangkan pemilihan presiden dan wakil presiden pada tahun 2004 yang pemilihannya terpisah ya. Tapi pada tahun 2009 menjelang 2009 melalui Undang-Undang nomor 10 tahun 2008 ya, atau nomor kurang lebih undang-undangnya itu adalah Undang-Undang nomor tahun 2008, setahun sebelum pemilu ya. Oh enggak deh, jadi Undang-Undang nomor kalau tidak salah begitu ya, nanti kita cek lagi, itu menaikkan threshold dari 15% kursi 20% suara yang dipraktekkan di Pilpres 2004, tetapi tidak diterapkan saat itu karena dianggap Pilpres pertama dan menggunakan aturan peralihan cukup 3% kursi dan 5% suara, dinaikkan. Maksudnya adalah waktu itu PDIP dan Golkar mau menghadang SBY agar tidak bisa mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden, karena mereka yakin mereka akan tetap menjadi partai besar dan Demokrat barangkali bukan partai yang besar. Ternyata Demokrat yang memenangkan Pilpres. Itu sejarahnya kenapa 20% ya. Jadi sejarahnya memang sejarah yang tidak demokratik. Sejarah yang berusaha menghadang lawan-lawan politik dengan cara yang menurut saya tidak gentle ya.